Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi kali ini pada materi praktikum penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam penilaian kerja ini perusahaan dapat menilai apakah program-program SDM-nya di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dari hasilnya tersebut, maka akan bisa digunakan sebagai perencanaan strategis untuk pengembangan organisasi ke depan. Itulah pentingnya kenapa penilaian kinerja harus dilakukan secara seadil mungkin dan seobjektif mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh asesor atau penilai kinerja sebisa mungkin harus dieliminir sehingga organisasi mendapatkan hasil yang benar-benar qualified. Nah, dalam praktikum kali ini sebenarnya intinya adalah bagaimana Anda dapat merancang dan menilai. Maksudnya merancang pertanyaan untuk penilaian kinerja dan bagaimana melakukan penilaian dengan pertanyaan tersebut. Nah, oke. Di sini untuk slide materinya, mungkin ini hanya berupa materi ya. Di sini tata cara, lalu pentingnya wawancara, tujuan wawancara, penilaian wawancara, hampir semuanya materi. Dan kalau hanya materi, insya Allah bisa Anda sangat mudah Anda pahami lah dengan membacanya sekilas. Nah, yang paling penting saya skip sampai di sini nih, list pertanyaan wawancara kinerja secara general. Nah, dalam pertanyaan wawancara kinerja, jadi dalam pertanyaannya itu terbagi menjadi dua aspek. Yang aspek pertama adalah managerial aspect question dan yang kedua adalah problem solving aspect question. Nah, dalam managerial aspect, di sini ada list pertanyaannya ya. Dalam managerial aspect itu pertanyaan yang menggambarkan bagaimana kinerja Anda dalam keseharian pekerjaan Anda. Bagaimana Anda memecahkan seluruh aspek manajerial yang terdapat di sekitar Anda atau pada bawahan Anda atau pada unit kerja Anda. Nah, contohnya seperti ini. Cerita yang list pertama, cerita mengenai permasalahan terbesar yang pernah Anda temui dalam menjalankan pekerjaan, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara kita mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut. Nah, artinya ini yang nomor satu adalah pertanyaan terkait penyelesaian pekerjaan harian Anda. Nah, bagaimana mekanismenya, bagaimana alurnya, itulah yang akan dinilai nanti. Lalu yang kedua adalah upaya apa saja yang saudara lakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Yang list nomor 2 juga menekankan pada bagaimana si karyawan dalam penyelesaian pekerjaannya. Nah, managerial aspek ya. Nah, mungkin pertanyaan lainnya mungkin bisa berupa apa pencapaian dan kontribusi yang paling signifikan bagi Anda, si karyawan, sejak evaluasi kinerja terakhir Anda. Nah, dari list pertanyaan nomor 3 ini yang tidak ada di slide sih, tapi ini contohnya saja. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, pekerjaan apa yang Anda lakukan yang berada di luar lingkup deskripsi pekerjaan Anda misalnya. Lalu ada lagi pekerjaan apa yang Anda lakukan yang berada di luar lingkup organisasi sehingga menciptakan kinerja yang tinggi bagi Anda dan tim. Nah, ditekan list pertanyaan yang saya ajukan tadi itu merupakan penekanan pada managerial aspek atau bagaimana si karyawan bekerja dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diembannya. Nah, lalu yang kedua
Ini adalah pertanyaan dari aspek pemecahan masalah atau problem solving. Nah, dari problem solving ini, bagaimana si karyawan memecahkan permasalahan yang ditemuinya dalam pekerjaan. Nah, beda ya dari managerial aspek dan problem solving aspek. Kalau managerial aspek itu bagaimana si karyawan bekerja dalam kesehariannya. Sementara problem solving, bagaimana si karyawan memecahkan permasalahan yang ditemuinya dalam pekerjaan. Kalau manajer aspek, bagaimana ia bekerja. Kalau problem solving, bagaimana ia memecahkan masalah. Intinya seperti itu. Seperti contohnya yang nomor yang list pertanyaan problem solving. Yang pertama, ceritakan mengenai keputusan yang pernah saudara ambil dan berdampak besar luas bagi instansi. Nah, contoh yang paling gampang yang pilot nih. Apa yang Anda lakukan jika pesawat mengalami kerusakan? Wah, di ketinggian 1000 meter misalnya. Ya, atau ya di atas, pokoknya pas lagi terbang gitu ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pemecahan masalah yang bagaimana yang harus Anda lakukan? Nah, nanti chef beda lagi. Nanti manajer IT beda lagi. Nanti bagian keuangan juga beda lagi problem solvingnya. Lalu yang kedua adalah ceritakan upaya saudara meyakinkan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Nah, pihak lain ini bisa berbagai pihak ya, bisa atasan, bisa bawahan, bisa pelanggan, bisa vendor, bisa serikat buruh, atau pihak-pihak yang lain. Nah, maksudnya yang nomor 2 ini, jika terjadi selisih paham, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan bahwa pendapat Anda ini bisa diterima oleh lawan Anda? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara saudara selama ini dalam menangani konflik di antara orang-orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang sensitif. Nah, kalau yang nomor 3 ini konflik ya. Konflik yang terjadi mungkin dalam divisi Anda, dalam tim kerja Anda, atau dalam orang-orang di sekitar Anda. Nah, lalu problem solving aspect question mungkin juga bisa dikerucutkan lagi menjadi, mungkin kalau dalam divisi pemasaran, problem solving aspect questionnya bisa apa yang Anda lakukan jika terdapat keluhan pelanggan. Nah, apa yang harus karyawan lakukan? Dan yang kedua adalah mungkin terjadi pada bidang keuangan, mungkin pertanyaannya bisa, apa yang Anda rencanakan untuk menambah nilai manfaat aset tak bergerak atau bergerak perusahaan? Nah, itu dibutuhkan perencanaan atau penyelesaian permasalahan. Mungkin dalam bidang operasional, apa yang Anda lakukan jika terjadi accident dalam delivery bahan baku sehingga lead time-nya meleset sehingga proses manufaktur berpotensi untuk berhenti. Nah, bagaimana cara problem solvingnya? Atau mungkin dalam bidang SDM, bagaimana Anda bernegosiasi dengan serikat buruh jika terdapat pemogokan misalnya. Nah, itulah yang harus dipecahkan permasalahannya. Nah, untuk menilainya, seperti yang kita pelajari di semester 3, mungkin kalau Anda yang lupa, silahkan Anda buka lagi buku Hasibuan Manajemen SDM halaman 97. Jadi dalam penilaiannya terdapat 5 metode. Yang pertama adalah rating scale, yang kedua adalah employee comparison, yang ketiga checklist, yang keempat free from essay, dan yang kelima adalah critical incident. Nah, rating scale, metode pertama rating scale, rating scale ini menggunakan skala ya. Mungkin skala 1 sampai 5, 1 yang paling buruk, 1 yang paling buruk dan 5 yang paling baik. Nah, dari list pertanyaan tersebut, jika menggunakan rating scale, maka saat Anda mewawancarai cukup dikasih skalanya saja. Nah, misalnya Anda menanyakan yang managerial aspect question seperti yang nomor 1. Ceritakan mengenai permasalahan terbesar yang pernah Anda temui dalam menjalankan pekerjaan. Nah,
sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh si karyawan. Jika menggunakan rating scale, Anda tinggal mengisi jawabannya dinilai 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan penilaian Anda. 1 yang paling buruk, 5 yang paling baik. Nah, lalu yang employee comparison, yang metode yang kedua, employee comparison. Employee comparison ini sesuai namanya ya. Comparison itu adalah membandingkan. Nah, jadi dibandingkannya bagaimana? Membandingkannya adalah dengan karyawan yang melakukan, yang diambil sampelnya atau menggunakan contoh karyawan yang paling baik di penilaian kinerja sebelumnya. Dalam penilaian kinerja yang sebelumnya, lalu dibandingkan dengan karyawan yang melakukan penilaian kinerja di periode sekarang. Nah, nanti akan terlihat apakah karyawan yang dinilai ini sudah melakukan yang terbaik seperti karyawan yang terbaik di periode kemarin atau belum. Nah, itu employee comparison, membandingkan karyawan satu dengan karyawan yang lain. Yang ketiga, checklist. Kalau checklist ini cukup mudah, tinggal dicentang saja. Jika sudah dilakukan atau jika jawabannya sudah baik, maka dicentang. Kalau belum dilakukan atau jawabannya buruk, tidak perlu dicentang atau dikosongi saja. Dan lalu metode keempat dan kelima, free from essay dan critical accident. Ini juga cukup mudah. Jadi tinggal menuliskan jawabannya saja dari si karyawan yang diwawancarai. Jadi namanya free from essay, critical incident. Anda menanyakan list pertanyaan dan lalu Anda mencatat apa-apa yang penting atau apa yang dikatakan oleh si karyawan yang diwawancarai. Tapi jangan lupa juga dinilai, nilainya berapa untuk yang biasanya kalau free from essay dan critical incident ini nilai range nilainya 0 dari 100. Nah, seperti yang inilah, seperti yang kita lakukan pada UTS kemarin, yaitu peer review ya. Peer review itu penilaian yang dilakukan dengan teman kerja. Nah, untuk yang list pertanyaan yang ditampilkan pada slide ini bisa ini kebanyakan dilakukan pada atasan ke bawahannya. Ya, mungkin itu saja dalam. Oh ya, jangan lupa tugasnya ya pada slide 11. Di sini ada tugasnya di e-learning juga tersedia sih, sama kok tugasnya. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.